Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sodorok. Alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan laka sodorok, dadamu wahai Muhammad. Ini pertanyaan yang artinya adalah takrir. Jadi bahwa Allah bukan bertanya tapi memastikan bahwa Allah telah melapangkan untuk Nabi Muhammad, melapangkan apa? Dada Nabi Muhammad, yaitu dengan diberikan kenabian, cahaya dan lain sebagainya. Alam nasrah laka sodorok, bukankah kami sudah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na dan kami telah menghilangkan angka darimu wizroka, dari dosamu. Wa wada'na dan bukankah kami telah menghilangkan, telah melenyapkan angka darimu wizroka, dosamu. Alladzi anqadha dhahrok. Alladzi yaitu yang memberatkan, anqadha memberatkan, yang memayahkan, dhahroka punggungmu. Ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya, yaitu firman Allah, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu. Surat Al-Fatah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Wa rafa'na dan bukankah kami telah meninggikan zikroka, penyebutan namamu. Sebagai contoh ialah nama Nabi Muhammad disebutkan bersama-sama dengan nama Allah, yaitu dalam syahadat. Misalnya la ilaha illallah, mesti setelah itu Muhammadur Rasulullah, atau di dalam azan. Jadi ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi nama Nabi Muhammad ditinggikan penyebutannya bersama dengan nama Allah. Juga dalam iqomah, dalam tasahud ketika sholat, dalam khutbah dan sebagainya. Dan digabungkan menjadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah makna wa rafa'na laka dzikrok, dan kami tinggikan penyebutan namamu. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sudah kesulitan itu atau sudah kesukaran ada kelapangan, ada kemudahan. Jadi untuk setiap kesulitan insya Allah selalu diiringi oleh kemudahan. Setelah bersusah payah akhirnya bersenang-senang. Inna ma'al usri yusra. Ini diulang lagi, sesungguhnya ma'al usri, sesudah kesulitan itu ada kelapangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan dari orang-orang kafir. Kemudian beliau mendapatkan kelapangan dan kemudahan, yaitu setelah beliau mengalami kemenangan atas mereka. Di Madinah, Nabi berhasil membentuk sebuah pemerintahan dan akhirnya bisa masuk ke kota Mekah, menguasai Mekah, menjadi di dalam kekuasaan Islam. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sholat, fansab, maka bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa. Fa idza faraghta, ketika sudah usai, maksudnya usai sholat, fansab, maka bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap atau kamu meminta dengan merendahkan diri. Wa ila rabbika, ini didahulukan, hanya kepada Tuhanmu lah farghab, kamu menaruh pengharapan. Jadi artinya apa? Bukan kepada orang lain, kepada makhluk, kepada siapapun yang lain, tapi
hanya kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah. Ini didahulukan ila rabbika, hanya kepada Tuhanmu, ini menunjukkan pengkhususan. Ila rabbika, hanya kepada Tuhanmu lah, farghab, maka berharaplah. Yaitu dengan meminta, merendahkan diri, berharap agar diberi oleh Allah, seraya mengakui bahwa kita ini lemah, kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, dan hanya Allah yang bisa melakukan apa saja atas apa yang dikehendakinya. Allah adalah Rabbul Arsyil Azim, pemilik aras yang agung. Jadi makhluk Allah yang paling besar adalah aras. Allah yang memilikinya, Allah yang mengaturnya. Itulah kekuasaan Allah, itulah ketinggian zat Allah, kemahabesaran Allah. Kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Wallahu alam bishawab.